Surabaya, kota ini kayaknya nggak pernah tidur ya. Terus saja membangun jalan baru, gedung baru, semuanya demi kata maju. Tapi pernah kepikiran nggak, kalau untuk bergerak maju, kadang ada sesuatu atau seseorang yang harus minggir. Inilah cerita di balik evolusi beton di Surabaya, di mana sebuah solusi macet ternyata punya harga yang harus dibayar. Kita semua tahu, Surabaya itu pusat ekonomi kedua di Indonesia. Ambisinya, wah, jelas bukan main-main. Pengen jadi kota modern yang efisien, yang nyambung kemana-mana, kelas dunia lah. Setiap aspal baru yang digeber, itu seolah jadi janji masa depan yang lebih cepat. Tapi disinilah letak ironisnya. Makin gede kotanya, kok malah makin sering warganya kejebak macet total. Ini udah jadi semacam ritual harian yang bikin frustrasi jutaan orang. Oke, biar kita benar-benar paham masalahnya, kita harus lihat langsung ke jantung permasalahannya. Ada satu titik di Surabaya yang udah kayak jadi simbol perjuangan harian jutaan komuter. Yap, Jalan Ahmad Yani, gerbang utama kalau mau ke arah selatan Surabaya. Nah, pusatnya horor ya di sini, bundaran Taman Pelani. Setiap pagi dan sore, coba deh lihat, area ini berubah jadi parkiran raksasa yang isinya lautan kendaraan yang hampir nggak gerak sama sekali. Inilah potret nyata dari apa yang terjadi kalau pertumbuhan kota lari lebih kencang dari pembangunan infrastrukturnya. Tapi gini, masalah di Taman Pelangi ini ternyata bukan cuma soal satu bundaran aja. Ini tuh cuma satu kepingan puzzle dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Pemerintah kota nggak ngelihat ini sebagai masalah tunggal. Nah, coba lihat deh rencananya buat 2025 sampai 2029. Ambisius banget kan? Ini bukan sekedar nambal jalan rusak. Ada jalan lingkar luar barat buat mecah arus kendaraan dari luar kota, ada jalur kereta buat ngedorong orang naik angkutan umum, sampai jalan penghubung strategis dan proyek anti banjir. Semuanya ini dirancang buat saling nyambung dan kerja bareng. Ini benar-benar upaya gede-gedean buat ngubah total wajah mobilitas di seluruh Surabaya. Ngomong-ngomong soal membangun flyover atau jalan layang buat ngurai macet, buat Surabaya ini bukan ide baru. Ini adalah pendekatan yang udah mereka pakai dan terus disempurnain selama puluhan tahun. Dan rekam jejaknya Surabaya soal flyover kelihatan jelas banget di sini. Sejarahnya panjang. Dimulai dari flyover Mayangkara di tahun 81, yang dulunya bahkan sempat bayar loh. Terus kita loncat ke 2024, ada flyover canggih kayak Teluk Lamong dan Juanda yang tujuannya spesifik banget. Satu, buat lancarin logistik pelabuhan, satu lagi buat gampangin akses ke bandara. Jadi setiap proyek itu jadi pelajaran baru. Oke, dari semua sejarah panjang itu, sekarang kita balik lagi ke bintang utama cerita kita, proyek flyover Taman Pelangi. Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa dibangun ke atas bukan ke bawah? Kenapa flyover bukan underpass? Ternyata jawabannya ada di bawah tanah. Area itu penuh banget sama infrastruktur vital, terutama pipa gas bertekanan tinggi. Wah, bahaya banget kan kalau gali-gali di dekat situ. Belum lagi, kalau mau bikin underpass, artinya harus mindahin seluruh aliran sungai dulu. Itu proyek raksasa lagi yang bisa makan waktu bertahun-tahun. Dan Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, menyimpulkannya dengan sangat lugas. Prioritasnya cuma dua, kecepatan dan keamanan. Titik. Desain flyover ini juga modern banget, mengadopsi sistem free flow atau arus bebas hambatan, niru kesuksesan flyover Juanda. Artinya apa? Artinya nggak akan ada lagi lampu merah di atas sana. Kendaraan bisa langsung bablas, ngeloncatin persimpangan yang tadinya bikin macet parah di bawah. Keren kan? Tentu aja, proyek sebesar ini butuh investasi yang nggak main-main. Anggarannya sekitar 400 miliar rupiah. Angka yang fantastis, dan ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat. Ini nunjukin betapa pentingnya proyek ini di skala nasional. Terus kapan kita bisa ngerasain manfaatnya? Targetnya jelas, tahun 2027, infrastruktur baru ini diharapkan udah bisa beroperasi penuh, siap-siap mengubah rutinitas harian jutaan orang. Tapi, setiap proyek besar pasti ada harganya. Dan proyek ini nggak terkecuali. Ini bukan cuma cerita tentang beton dan baja, tapi juga tentang sebuah komunitas. Disinilah elemen manusia masuk ke dalam cerita kita. Tepat di tengah jalan yang mau dibangun flyover itu, ada sebuah pemukiman unik bernama Kampung Tengah. Iya, beneran, sebuah desa kecil yang secara harfiah terperangkap di tengah hiruk-pikuk lalu lintas. Sejarah kampung ini benar-benar menyentuh. Mereka itu terisolasi dari seluruh kota sejak tahun 1974. Bayangin, hampir 50 tahun. Waktu itu, pembangunan Jalan Ahmad Yani membelah wilayah mereka dan menyisakan segelintir rumah ini di tengah-tengah jalan raya. Selama itu mereka hidup di antara deru ribuan kendaraan setiap hari.
Dan riwayat panjang kampung itu pun harus berakhir. Setelah proses ganti rugi selesai, rumah-rumah terakhir dirobohkan, membuka jalan untuk pilar-pilar beton flyover yang akan datang. Sejarah satu komunitas harus memberi jalan bagi kemajuan infrastruktur sebuah kota. Jadi, disinilah poin pentingnya. Kita melihat gimana ambisi sebuah kota bisa berbenturan langsung dengan sejarahnya sendiri. Kalau kita lihat lagi gambaran besarnya, proyek ini lebih dari sekedar jalan layang. Ini adalah sebuah penegasan identitas Surabaya di masa depan. Sebuah pernyataan bahwa kota ini berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalahnya secara langsung demi menciptakan efisiensi dan modernitas. Pada akhirnya, kisah flyover Taman Pelangi dan Kampung Tengah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar. Di satu sisi ada kelancaran, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, ada sejarah, ada komunitas, dan ada kenangan yang harus memberi jalan. Jadi, berapa sih harga sejati dari sebuah kemajuan? Ini adalah dilema yang dihadapi setiap kota besar di seluruh dunia.